Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa di akuntansi biaya pertemuan yang kelima, part yang kedua. Kita bahas percayaan awal barang dalam proses metode FIFO. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita ingat metode FIFO ini, andaikan ini adalah sebuah gudang, ada pintu 1 dan pintu 2. Persediaan masuk dari pintu 1, keluar dari pintu 2. Jadi first in, first out. Untuk perhitungan unit ekuivalen, perhatikan ini adalah rumusnya. 100% dikurangi dengan tingkat penyelesaian BDP awal dikalikan dengan unit BDP awal. Andaikan ini adalah sebuah potongan potongan produk yang selesai untuk yang akan diolah, yang tingkat penyelesaiannya adalah segini. Yang ungu ini ya. Jadi yang ditambahkan adalah produk dalam proses awal yang ada di sini. Makanya 100 dikurangi dengan tingkat penyelesaiannya, itulah yang ditambahkan. Ditambah dengan produk jadi di sini unit produk selesai ini, andaikan ini yang hijau ini adalah yang selesai mengandung yang biru, berarti inilah yang kita hitung. Oke. Kemudian ditambah dengan produk dalam proses akhir di sini dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Oke, selanjutnya ini adalah laporan biaya produksi. Perhatikan di sini perbedaan antara departemen 1 dengan departemen 2 adalah pada departemen kedua terdapat harga pokok dari departemen 1. Demikian juga untuk perhitungannya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh kasus yang kemarin. Di sini ada PT Risa Remendi ya. Bagaimana untuk membuat laporan biaya produksinya? Ini adalah kasusnya. Kita buat untuk data produksi yang masuk dalam produk dalam proses awal 4.000 dimasukkan. Jadi di sini produk dalam proses awal ditambah yang masuk, inilah produk yang diolah. Dari yang diolah 44.000 ini yang jadi 35.000, yang belum jadi 9.000. Jadi in sama dengan out. Selanjutnya, biaya yang dibebankan bulan tersebut adalah ini 4.920 didapat dari penjumlahan dari yang saya arsir ini. Oke. Kemudian untuk biaya yang ditambahkan sekarang didapat dari sini. Kita transfer ke sini, kita pindahkan ke sini. Unit ekuivalen didapat dari sini. Perhitungannya ya. Untuk biaya bahan baku 100 dikurangi 100%. Ini yang awal, saya ulangi, ini adalah yang awal. Ini yang ditambahkan, ini yang akhir. Yang awal sudah mengandung semua unsur biaya bahan baku 100%, berarti 100 min 100%. 4.000 ini adalah yang ada di sini, yang BDP awal. Ini yang diselesaikan, 35 dikurangi 4.000, kemudian ini yang akhir. Oke. Untuk biaya tenaga kerja juga sama, cuman tingkat penyelesaiannya ada 40%, jadi 100% dikurangi 40% kali 4.000, kemudian yang ditambahkan sama. Nah, BDP akhir tingkat penyelesaiannya sesuai dengan yang sini, 70%. Oke. Kemudian untuk BOP juga sama, 40% dari sini, kemudian 70% dari sini. Kita pindahkan di sini. Kemudian harga pokok per unit didapat dari total biaya masing-masing elemen dibagi dengan unit ekuivalen. Inilah hasilnya. Totalnya 2.195. Untuk perhitungan biaya, harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen kedua didapat dari ini adalah persediaan awal untuk harga pokoknya ini dari sini, kemudian ditambah dengan penyelesaian barang dalam proses awal. Jadi ini harga pokok persediaan awal ditambah dengan penyelesaiannya. Ini adalah penambahan. Jadi 100 min 100%, 100 min 40% dan 100 min 40%. Ini adalah BDP awalnya per unit. Yang di sini ini adalah harga pokok per unit masing-masing elemen ini. Jadi totalnya 8.976. Untuk produk yang diolah sekarang 31.000 didapat dari 35.000 ini yang sudah jadi,
dikurangi dengan BDP awal. Jadi 31.000 yang diolah sekarang dikalikan dengan total yang di sini. Jadi 68.045.000. Jadi totalnya untuk produk yang ditransfer ada 77.021.000. Oke, untuk produk harga pokok persediaan BDP akhir kita hitung, ini adalah tingkat penyelesaiannya. Ini tingkat penyelesaian untuk yang BDP akhir, ini ya yang warna pink. Ini adalah jumlah unitnya, ini adalah harga pokok per unit yang ada di sini. Kita ambil dari sini per masing-masing elemen, kita kalikan jadilah ini, kemudian kita tambahkan menjadi 15.192.000. Jadi totalnya 92.213.000 rupiah, sama dengan yang di sini. Perbedaan 3.000 ini karena saya menggunakan pembulatan. Selanjutnya departemen yang kedua. Untuk departemen yang kedua, perhatikan di sini yang awalnya pasti data produksi, yang produk dalam proses awal 6.000 dimasukkan di dalam proses 35.000, ini didapat dari departemen yang kedua. Kemudian dari 41.000 yang diproses ini yang jadi ditransfer ke gudang ya atau departemen berikutnya, ini 38.000. Kemudian di sini yang belum jadi 3.000. Jadi di sini totalnya in sama dengan out. Biaya yang dibebankan didapat dari di sini ada 16 juta sekian, didapat dari penjumlahan ini yang warna biru ya. Kemudian biaya yang sekarang ini, perhatikan ini dari sini. Untuk yang harga pokok dari departemen 1 didapat dari transferan dari yang ada di departemen 1. Kemudian 37 juta sekian ini kita tambahkan dari sini. Oke, untuk biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Unit ekuivalen kita dapat dari sini. Kita hitung biaya tenaga kerja dan BOP. Untuk harga pokok dari departemen 1 kita ngikut dari departemen 1. Untuk biaya tenaga kerja ini 38.000 dari mana? Dari ini adalah yang awal ditambahkan di persediaan awal. Ini adalah yang ditambahkan pada persediaan tersebut. Jadi untuk periode tersebut pada departemen yang bersangkutan ini adalah persediaan akhir. Saya ulangi, ini adalah awal, ini yang diselesaikan, ini yang akhir. Oke, BOP juga sama. Kita hitung, jadilah ekuivalen seperti ini. Harga pokok per unit berarti total biaya masing-masing elemen dibagi unit ekuivalen hingga totalnya ada 4.381 dengan pembulatan. Perhatikan sekarang perhitungan biaya. Ini adalah harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen yang kedua. Dari sini, ini harga pokok BDP awal ditambah dengan biaya penyelesaian BDP awal ini yang ditambahkan 100 min 20% karena tingkat penyelesaiannya adalah 20%, berarti yang ditambahkan 80%. BOP juga sama. Ini adalah unit BDP awal, ini didapat dari harga pokok per unit yang ada di sini. Jadi totalnya 24.014.000. Nah, produk yang diolah sekarang 38.000 dikurangi 6.000. Jadi ada berapa? 32.000 dikalikan dengan totalnya. Inilah yang diolah sekarang. Jadi, yang ditransfer ke departemen yang kedua atau departemen selanjutnya, ini adalah ke gudang maksudnya ya, terdiri dari ini adalah yang awalnya persediaan awal, ini yang diselesaikan sekarang. Jadi totalnya ada 164.206. Untuk harga pokok persediaan barang dalam proses akhir di sini mengandung dari harga pokok departemen 1 totalnya 3.000, kemudian di sini per unitnya ada 2.201. BTK biaya tenaga kerja 40% dan 80%. Ini adalah tingkat penyelesaiannya untuk di sini ya. 3.000 adalah dari untuk yang akhir, ini adalah harga pokok per unit masing-masing elemen. Jadi totalnya kita tambahkan seperti ini menjadi 10.665 hingga jumlah biaya produksi pada periode tersebut adalah 174.871.000 rupiah. Perhatikan sama dengan yang di atas. Oke, untuk ini adalah contoh ya. Diketahui sekian ya. Kita lihat untuk unit ekuivalen, ini berarti yang awal, ini yang diselesaikan, ini yang akhir. Sama ya, Anda bisa simak lagi.
Ini yang awal, ini yang diselesaikan, ini yang akhir. Itulah FIFO. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.